Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera membahas berita politik yang sudah dirangkum untuk berikan kalian semua tambahan informasi, semoga mengedukasi. Let's play this video, let's go. Guys, ada berita baru nih. Dan inilah berita barunya. Tara, Mak Jreng. Really? Polisi Rusia buru Koni Bakri akibat jual nama Rusia demi kepentingan politik dan sekelompok politikus. Saya tidak mau langsung mengklaim bahwa ini adalah berita benar, sekalipun saya tidak suka sama si Koni Bakri karena berusaha memprovokasi masyarakat Indonesia demi kepentingan politik. Tapi ya semoga saja ini benar ya teman-teman ya. Tapi saya mau nggak katakan ini berita benar. Saya sedih melihat cara orang misalnya memandang Pak Jokowi tidak selesai-selesai. Apakah mudah menjadi Jokowi di tengah iklim politik yang tidak baik? Ketika partai politik seenaknya main di belakang, mentorpedo kekuatan presidensialisme, bermain sendiri, ugal-ugalan. Sekarang tiba-tiba kita mengikuti partai yang merusak sistem presidensialisme itu untuk menyerang Pak Jokowi, dan kemudian seolah-olah dia nggak ada jasanya. Pak Jokowi menatanya dengan baik, membangun rekonsiliasi dan mengajak Pak Prabowo dalam satu rekonsiliasi untuk membangun kekuatan masa depan, serta meninggalkan partai-partai yang ekstremis karena kemudian menganggap partainya adalah segala-galanya. Janganlah kita ini mau diadu domba dengan pemimpin-pemimpin politik kita yang baik. Saya bilang jangan mau. Ini oposisi ngawur yang tidak mau ya umat itu menjadi pendukung negara. Mereka mau umat ini berantem dengan negara yang pesta pora mereka. Buat apa kemudian mau disetting oleh orang untuk berkelahi dengan negara, menghantam pemimpin sehingga keharmonisan kita dalam membina umat kita ini menjadi diganggu oleh mereka. Saya mengkritisi itu institusi yang didanai oleh beberapa filantropis global yang punya motif jelek, ya, yang misalnya menyebut Pak Jokowi itu adalah raja koruptor. Bagaimana orang bisa korup, ya, tiba-tiba seolah-olah partainya jadi suci gitu, dan semua cuci tangan? Kan nggak boleh begitu dong. Tapi motifnya sederhana, kita mau diadu, dipeliharalah elemen-elemen yang bisa dipakai untuk mengadu domba. Kan begitu terus pola mainnya nanti dengan Pak Jokowi. Ya, mantap Pak Fahri. Gas. Karena dia putri sang proklamator. Tanpa adanya ayahanda beliau, Indonesia ini tidak ada. Ih, sombong banget. Sombong minta ampun. Bu Megawati putri sang proklamator, betul. Betul. Tapi ketika Anda mengatakan tanpa adanya ayahanda beliau atau tanpa adanya Pak Soekarno, Indonesia ini tidak ada, saya kurang setuju. Bukan kurang setuju, tidak kalau setuju. Pak Soekarno sang proklamator, betul. Tapi kalau tanpa Pak Soekarno Indonesia nggak ada, saya kurang setuju. Jangan karena Ibu Megawati anak Pak Soekarno, lalu Anda bisa semena-mena mengatakan tanpa. Ya, memang ini Koni hanya menunjukkan kebodohannya dalam berpikir, kebobrokan. Ya, bukan main ya. Apa memang nggak tahu? Kita tidak menyangkal dan kita benar-benar menghormati seorang proklamator, Pak Soekarno teman-teman ya. Bung Karno adalah seorang proklamator, pejuang yang memiliki jasa besar untuk Indonesia dalam diplomatik, dalam membawa Indonesia ke merdeka. Tapi apakah hanya satu orang saja yang berjuang sehingga lahir kemerdekaan atas Indonesia? No. Begitu banyak ratusan juta prajurit, ratusan juta pejuang yang mati di medan perang dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan Indonesia merdeka. Jadi kalau mengatakan, udahlah, kalau bukan Tuhan yang berkenan Indonesia bisa berdiri, itu nggak akan ada Indonesia. Itu seharusnya perkataan yang tepat. Ini si Koni ini memang udah stres berat teman-teman. Ngeri cara berpikirnya teman-teman ya. Damai penggeledahan yang berlangsung di kediamannya di Bekasi, Jawa Barat. Sudah bergabung bersama kami juru bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli. Assalamualaikum Pak Romli. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Pak, apakah drama apa lagi nih Mas? Apakah Hasto Kristianto ini telah mengetahui ya, Pak bahwa kediamannya sedang dilakukan penggeledahan yang di Bekasi, Jawa Barat ini? Oh ya, terima kasih ya. Sekjen PDI Perjuangan mengetahui rumahnya digeledah dan tersenyum ya. Karena bagi kami ini adalah upaya untuk sebenarnya mengalihkan isu dari pengumuman OCCRP yang mengumumkan bahwa Jokowi sebaliknya itu finalis orang terkorup sedunia tahun 2024. Pengalihan isu bukan sebaliknya. OCCRP yang mungkin kalian desain untuk mengalihkan isu soal
sekjen partai kalian yang melakukan korupsi ya suap ya. Ini playing victim teman-teman ya. Untuk orang-orang yang playing victim, lempar batu sembunyi tangan. Oke, Mas Guntur. Bagian dari upaya untuk mengalihkan isu tersebut. Kemudian juga adalah apalagi pada saat ini atau tadi ya, yang saya baca juga di berita yang saya nonton juga di TV One kalau nggak salah, Mas Guntur, ada sejumlah aktivis dan juga dari LSM yang mendatangi kantor KPK yang meminta agar KPK tidak lanjuti pengumuman OCCRP. Ya. Oke, Mas Guntur, tadi kan respon dari Hasto Kristianto ini tersenyum. Kira-kira ini Mas Hasto Kristianto ini tersenyum di mana? Tersenyum jangan-jangan nangis sekarang, Mas, kira-kira. Ya. Sekarang Sekjen PD Perjuangan sedang mengikuti acara partai yang merupakan bagian dari rangkaian hari ulang tahun PD Perjuangan ke-52 yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2025. Ya tersenyum karena bagi Mas Hasto ini pengalihan isu, Mas. Pengalihan isu dari OCCRP yang mengumumkan Jokowi itu finalis terkorup sedunia tahun 2024. Jadi mau cari apa di situ di rumah itu kan? Nggak ada hubungan antara kasus itu dengan rumah pribadinya Mas Hasto kan nggak ada. Jadi jijik banget sama partai ini. Lebih ke pengalihan isu gitu loh, Mas. Jijik banget. Mas Guntur, ini apakah kediaman Hasto yang di Bekasi, Jawa Barat ini sudah lama tidak ditinggali oleh Hasto Kristianto atau seperti apa? Ya itu kediaman pribadi tentu saja diambil lah, Mas. Kan nggak punya lagi rumah Sekjen PD Perjuangan itu. Rumahnya ya di Bekasi, satu-satunya rumah Sekjen PD Perjuangan ya di Bekasi itu, nggak ada rumah yang lain. Tentu saja itu rumah kediaman ya. Namun kemarin kan memang ada liburan Natal, kemudian Tahun Baru, kemudian setelah itu ada rangkaian hari ulang tahun partai ya. Mas Hasto tidak di rumah saat ini karena sedang acara partai gitulah, yang merupakan bagian dari rangkaian hari ulang tahun partai. Gitu, Mas. Baik, terima kasih. Ada penggeledahan yang berlangsung di kediamannya. Jangan-jangan udah. Ya, tapi taruhlah dia bilang ada pejabat-pejabat selama ini yang skandal-skandalnya itu akan diungkapkan. Ya bagus dong. Memang pertanyaan saya adalah seperti Anda tadi ya. Bukannya seharusnya disampaikan lebih awal. Kalau memang Anda udah punya bukti-bukti korupsi, kenapa baru sekarang? Ya, kalau ini terjadinya misalnya bukan tahun 2024, tapi 2023, 2022, ya diungkapkanlah. Mestinya semua indikasi korupsi itu dibongkar. Saya kasih contoh nih, kenapa misalnya sekarang kita tadi dikatakan KPK tiba-tiba sprint nih isu Harun Masiku. Saya duga ini ada kaitannya kan selama 4 tahun, koreksi saya kalau saya salah nih KPK ya. Selama 4 tahun sebetulnya KPK ingin membongkar itu, tapi nggak bisa. Saya duga ya. Saya duga ini antara lain ada kaitannya dengan mantan ketua KPK yang bernama Firly Bahuri. Ya, saya duga. Dia udah bersalah kan, mundur. Diberhentikan ya. Udah tersangka sekarang. Jadi ini selama 4 tahun, teman-teman KPK itu ingin segera membongkarnya. Karena mereka merasa punya informasi yang cukup. Cuma kalian tahu lah teman-teman. Warganet Indonesia kembali bergerak di media sosial dengan gerakan blokir Jokowi atau ini pasti warganet yang dari 16% dan 24%. Nah, itu betul, Bu. Nggak capek-capeknya sih kalian bikin berita-berita begitu. Ya, yang dulu itu ya beritanya tangkap Jokowi, adili Jokowi, penjarakan Jokowi, yang sekarang blokir Jokowi, besok apa lagi Jokowi begitu. Aduh. Padahal kan usaha kalian selalu gagal, ya. Sudah dibilang jangan lawan orang baik. Kuasa langit nanti yang akan bertindak. Kuasa langit akan goncang. Ini itu kayaknya nggak jauh beda sama kisah seekor lalat yang ada di depan kaca jendela, ya. Yang mana lalat ini selalu berusaha tapi gagal. Dia menabrakkan dirinya kaca berkali-kali sampai akhirnya tahu nasibnya lalat itu mati sendiri di depan karena bodoh kaca jendela. Oke, nice. Hai, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan memberitahu atau memberikan kabar kepada Anda Dokter Tifa salah suntik. Ternyata Amin Rais salah minum obat yang diberikan Dokter Tifa kepadanya. Ceritanya seperti ini, teman-teman.
akhir-akhir ini Amin Rais selalu bertingkah aneh atau membuat statement yang aneh-aneh di sosial media. Ternyata setelah diselidiki oleh keluarganya, karena yang pertama, Dr. Tifa salah memberi vaksin kepada Amin Rais, yaitu vaksin cacar yang harusnya untuk anak-anak tapi disuntikan ke Amin Rais. Dan yang kedua, Amin Rais sendiri salah meminum obat. Itulah jadinya seperti itu. Untuk itu, mari kita memberikan doa supaya Amin Rais cepat sadar dan sembuh dari penyakitnya. Coba ini hobi sekali ngarang-ngarang kayak gini ya teman-teman ya. Tapi yang anehnya banyak yang komentar lucu-lucu teman-teman ya. Oke, sudahlah teman-teman. Jadi seperti yang dikatakan ibu tadi ya, mereka itu seperti lalat yang ada di depan cermin, berusaha untuk menembus, menabrakkan diri mereka, tapi tak bisa. Pada satu titik mereka akan capek sendiri, mereka yang akan jatuh sendiri, mati sendiri, karena mereka ingin menerobos suatu hal yang mereka tidak tahu ini benar atau salah ya, seperti orang bodoh saja teman-teman ya. Oke ya, jadi semoga kalian bisa terhibur dengan videonya, bisa menemukan informasi. Semoga cepat datang ya atas panggilan KPK. Pak Hasto, come on, jangan sembunyi ya. Saya pamit dulu teman-teman, see you on the next video and God bless. Bye guys.